Weekend di Sekolah Bisnis akan mempresentasikan mengenai pelajaran manajemen keuangan 2 tentang saham. Perkenalkan, saya Rizwan. Saya Marta. saya Tio. Saya Widya. Saya Andrew. Selamat menyaksikan. Pengertian saham. Saham merupakan satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jenis-jenis penilaian saham terdiri dari 3. Yang pertama, nilai buku. Yang kedua, nilai pasar. Yang ketiga, nilai intrinsik. Nilai buku. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku mencerminkan berapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva untuk saham yang dimiliki investor. Beberapa nilai yang berkaitan dengan nilai buku. Yang pertama, nilai nominal. Yang kedua, agio saham. Yang ketiga, nilai modal disetor. Yang keempat, laba ditahan. Nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga nilai yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Jenis-jenis saham. 1. Saham preferen atau preferred stock. Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Memegang saham preferen akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa, seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser. Rumus biaya saham preferen. KP sama dengan DP per PP dikurang F. DP itu dividen untuk saham preferen, sedangkan F flotation cost, PP-nya nilai harga bersih saham atau harga saham atau biaya saham. Nah, di sini diketahui dividennya 14%. Nilai saham preferen 100, penjualan bersih 98,50 lembar. Dividen saham preferen 14% dikali 100 sama dengan $14. KP-nya $14 dibagi 98,5 sama dengan 14,21%. Yang kedua, saham biasa atau common stock. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen, hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Saham biasa memberikan jaminan untuk turut serta dalam pembagian laba dalam bentuk dividen, apalagi perusahaan tersebut memperoleh laba. Rumus saham biasa. Perhitungan saham biasa dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada zero growth model. Model pertumbuhan dividen 0 mengasumsikan bahwa saham akan membayar dividen yang sama setiap tahun demi tahun. Rumusnya itu V tidak terhingga sama dengan D1 per KS. D1 itu dividen saham biasa. KS itu tingkat pengembalian yang diminta investor atau tingkat keuntungan yang disyaratkan. Nah, di sini diketahui D1 sama dengan $10. Harga sahamnya $55. KS-nya 9%. Nah, di sini value-nya sama dengan $10 dibagi 9% sama dengan $90. Jadi nilai saham PT Liza adalah sebesar $90. Jadi NPV-nya sama dengan V dikurang P. $90 dikurang $55 sama dengan $35. Lebih besar dari 0. Jadi sahamnya itu layak diambil. Yang kedua, the constant growth model. Model pertumbuhan dividen konstan mengasumsikan bahwa saham akan membayar dividen yang tumbuh pada tingkat yang konstan setiap tahun demi tahun. Rumusnya V sama dengan D0 dalam buka kurung 1 tambah G tutup kurung per KS kurang G. DO itu sebagai dividen saham biasa. KS merupakan tingkat pengembalian yang diminta investor atau tingkat keuntungan yang disyaratkan. Dan G pertumbuhan setiap tahunnya. Diketahui D0 sama dengan $2, harga saham atau price-nya sama dengan $50, KS 12%, G 6%. Rumusnya yaitu V sama dengan
$2 dalam kurung 1 tambah 12% kurung tutup dibagi 12% kurangi 6%. Nah, hasilnya itu $37,3. Jadi, nilai saham PT Caca adalah sebesar $37,3. Nah, untuk mencari NPV-nya tinggal dikurangin V kurangi T, yaitu V-nya tadi kan 37,3 dikurangi $50 sama dengan min 12,7. Min 12,7 itu kan kurang dari 0, jadi tidak layak. Yang terakhir, the multiple growth model. Model pertumbuhan dividen tidak tetap awalnya, namun pada akhirnya pertumbuhannya akan bersifat konstan juga. Harga saham dihitung dengan menggunakan model tahapan berganda. V sama dengan D1 per 1 plus KS pangkat 1 plus D2 per 1 plus KS pangkat 2 plus titik-titik plus D4 per 1 plus KS pangkat N dikali KS kurang growth. Nah, jawabannya yaitu diketahui D0 sama dengan 115, KS sama dengan 12%, dan G 6%. Untuk price-nya 2000 per lembar. D1 sama dengan 115 dalam kurung 1 tambah 18%, tinggal dikaliin aja hasilnya 135,7. Kemudian hasil akhir dari D1 masukin ke D2 sama dengan 135,7 dalam kurung 1 tambah 18% sama dengan 160,13. D3 160,13 dalam kurung 1 tambah 15% sama dengan 18,15. D4 1814 ditambah 1 tambah 6% sama dengan 195,19%. Masukin aja hasilnya ke rumus V, yaitu V sama dengan hasil D1 135,7 dibagi 1 tambah 12% pangkat 1, kemudian D2 160,13 dibagi 1 tambah 12% pangkat 2, D3 184,14 dibagi 1 tambah 12% pangkat 3 ditambah 195,19 dibagi 1 tambah 12 pangkat 3 dikali 12% kurangi 6%, yaitu didapat hasilnya 2695,42. NPV sama dengan V kurangi P. 2695,42 dikurangi 2000, hasilnya 695,42, lebih besar dari 0 berarti layak. Thank you for watching. Jangan lupa ya like dan komen. Ya, like, komen. Terima kasih. Bye.